Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wa nasara abdah wa azzazundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat liqad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pemirsa Risalah Iman Elsinta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dipertemukan dalam satu program Risalah Iman, yang mana kita berharap dari program ini akan bertambah wawasan keilmuan kita, akan semakin menambah kokohnya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dari sini kita diingatkan ya untuk bagaimana kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, apakah itu ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW, sebaik-baik figur, sebaik-baik suri toladan buat kita semua. Beliau yang amat sangat kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Nah, pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menghadapi fitnah akhir zaman. Kita tahu dan semuanya pasti mafhum bahwa Rasulullah Muhammad SAW, beliau adalah Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup para nabi dan rasul, Khotamul Anbiya wal Mursalin. Dan itu artinya bahwasannya beliau adalah nabi yang diutus pada zaman akhir. Dan kita umatnya, sekalipun kita berjarak 1500 tahun katakanlah dengan beliau, ya, kedudukan kita adalah juga sama dengan beliau sebagai bagian dari manusia akhir zaman. Dan baginda Nabi SAW sudah mengingatkan kepada kita. Ya, bahkan beliau di antara doa-doanya beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau terlindung daripada segala bentuk macam fitnah. Apakah itu fitnah kehidupan, fitnah kematian. Terlebih lagi adalah fitnah yang memang menjadi tanda tibanya akhir zaman, yaitu fitnah Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Ini doa yang diajarkan oleh beliau yang sangat disayangkan. Kalau pada kenyataannya banyak di antara kita yang mengabaikan doa itu. Doa yang dianjurkan kita untuk kita membacanya yaitu pada tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Ya Allah, hamba berlindung kepadamu ya Allah daripada azab kubur, daripada azabnya neraka, azabnya jahannam. Dan hamba berlindung kepadamu ya Allah daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan juga fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita ini adalah doa, bukan doa biasa. Ini adalah doa yang luar biasa, di mana kita tidak punya kekuatan apa-apa, kita tidak punya kemampuan apa-apa kecuali memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Syekh Abdul Razak beliau mengingatkan kepada kita bagaimana cara kita untuk menghadapi fitnah akhir zaman ini. Dan kedudukan doa itu yang pertama. Ya, bagaimana kita ya tidak boleh mengabaikan kesempatan yang berharga di dalam sholat kita sebelum salam, yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada tadi azab kubur, azab neraka atau azab jahanam, kemudian fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Siapa di antara kita yang merasa aman, merasa terbebas dari segala bentuk macam fitnah tadi?
Ya, ketika Dajjal saat ini belum muncul saja, fitnah itu sudah luar biasa. Nah, di antara beberapa tanda fitnah akhir zaman itu, yaitu ketika kemaksiatan begitu luar biasa. Manusia yang menyimpang ya dengan modus operandi yang beragam sangat-sangat luar biasa dan sangat mengerikan tentu saja. Di antaranya adalah ketika perzinahan merajalela, bahkan mungkin nanti suatu saat manusia tidak malu lagi kalau dia sudah melakukan perzinahan, sebagaimana layaknya setan. Ketika setan laki-laki dan setan perempuan mereka bertemu, kemudian mereka berzina dan mereka menceritakan kepada yang lain. Naudzubillah. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi, yang jangan sampai kita ini termasuk menjadi bagian darinya. Termasuk orang yang jangan sampai kita mendukung atau mengkampanyekan daripada penyimpangan itu. Apa itu? LGBT, ya, lesbianisme, biseksual, ya, kemudian transgender, ya, kaum gay, mereka penyuka sesama jenis. Ini adalah bentuk daripada fitnah akhir zaman yang luar biasa. Yang mana fitnah akhir zaman dalam bentuk LGBT ini, penyimpangan seksual ini sudah ada dulu sejak zamannya Nabi Lut alaihissalam. Ya, ketika Allah menyebutkan bahwa kaum Lut yang mereka yang menyimpang, mereka yang melakukan perbuatan dosa yang belum pernah dilakukan oleh kaum-kaum sebelumnya. Tapi lihatlah, ya, di zaman penuh fitnah ini, ya, perbuatan maksiat, penyuka sesama jenis dan lain sebagainya ini menjadi seolah-olah menjadi sesuatu hal yang biasa. Ya, bahkan didukung dengan pendanaan yang luar biasa, pendanaan yang unlimited untuk dikampanyekan terus-menerus. Nah, kita bisa bayangkan nanti akan seperti apa anak-anak kita, generasi penerus kita, kalau sekiranya mereka ini adalah orang-orang yang sakit. Ya, makanya di dalam Islam itu ada ungkapan bahwa LGBT itu bukan untuk ditoleransi, tetapi justru LGBT itu adalah untuk dieksekusi. Ya. Demikian hukum Islam, sebagaimana hukum yang berlaku juga untuk ya perzinahan misalnya. Ya, mereka yang melakukan tindakan korupsi, mereka yang melakukan pembunuhan. Nah, namun sayangnya ya proses ke arah sana ini masih jauh dari harapan. Namun bukan berarti kita umat Islam ya kita diam. Karena apa? Karena apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, sedapat mungkin kita umatnya ini bisa mengamalkan, bisa mengimplementasikan di dalam kehidupan kita. Termasuk diantaranya adalah dengan menegakkan hukum bagi mereka-mereka yang melanggar syariat. Ini yang kita khawatirkan. Fitnah akhir zaman yang begitu luar biasa, begitu mengerikan. Ya. Belum lagi dampak atau efek daripada LGBT ini. Ini salah satu di antara tanda-tanda fitnah tadi. Belum lagi merebaknya riba, ya, merebaknya tindakan-tindakan zalim, ya, pembunuhan tanpa alasan. Ini semuanya semakin menambah bahwa kita memang sudah berada di zaman akhir yang penuh dengan fitnah. Ketika orang-orang yang jujur, ya, orang-orang yang bersih di dalam agamanya, bersih di dalam tutur katanya, lantas kemudian mereka dianggap sebagai orang yang dipersalahkan, dipersekusi misalnya, sementara orang-orang yang sudah jelas-jelas dia berbohong, dia berdusta, namun pada kenyataannya seolah-olah masyarakat tutup mata, menganggap bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Nah, ini yang kita takutkan. Ya, bagaimana ketika 1000 kebohongan dia terus-menerus dibobardir lewat media, namun pada akhirnya ketika 1001-nya kita anggap itu sebagai sebuah hal yang benar. Nah, ini yang juga kita takutkan. Nah, oleh karenanya kembali kepada tadi bagaimana yang pertama yang harus kita lakukan, banyak berdoa, termasuk tadi diantaranya ketika tahiyat terakhir sebelum salam. Ya. Dan juga doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yang mana beliau juga banyak membaca doa ini, ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ini juga termasuk salah satu doa yang diajarkan Rasulullah di dalam sujud kita. Nah, masyarul muslimin rahimakumullah, yang kedua yang harus kita lakukan apa? Untuk membentengi diri kita daripada fitnah-fitnah ini, yang kedua adalah dengan mentadabburi Al-Quran. Membaca Al-Quran adalah ibadah, hal yang baik. Kemudian menghafal Al-Quran juga adalah sesuatu yang luar biasa. Tetapi mentadabburi Al-Quran
adalah sesuatu yang lebih dari sekedar menghafal, lebih dari sekedar membaca. Bagaimana kita paham, kita mengerti, ya dengan sungguh-sungguh kita belajar Al-Quran untuk kemudian kita amalkan di dalam kehidupan kita. Dan tidak cukup sampai di situ. Bagaimana kita bisa mendakwahkan nilai-nilai Quran dan Sunnah ini dalam kehidupan masyarakat. Ya, jadi bukan sekedar membaca kemudian cukup atau sekedar menghafal kemudian selesai. Ya, tapi mentadaburi Al-Quran bermakna bahwa ada mujahadah, ada kesungguhan kita untuk mengerti, mendalami, memahami daripada Al-Quran. Nah, pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, kita akan lanjutkan setelah segmen berikutnya. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang ketiga yang harus kita lakukan untuk bagaimana kita menjaga diri kita dari fitnah akhir zaman adalah dengan menuntut ilmu. Menuntut ilmu bagi kita seorang mukmin adalah satu hal yang wajib. Ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimat. Dan dengan ilmu itu kita perbaiki kehidupan kita. Dengan ilmu itu kita perbaiki kualitas ibadah kita. Dengan ilmu itu kita bisa tahu mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu itu kita bisa tahu mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang haram, mana yang mubah. Dengan ilmu. Bahkan di antara salah satu ciri orang yang berbahagia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Abdullah bin Abbas, adalah mereka yang menyediakan waktunya untuk apa? Untuk thalabul ilm. Untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Ya, bagaimana mungkin kita bisa memperbaiki kualitas bacaan Quran kita misalnya kalau kita nggak mau belajar. Ya. Tahsinul Quran, kualitas bacaan, makharijul hurufnya, panjang pendeknya, hukum madnya. Belum lagi kalau dari segi balaghahnya, bahasanya, tafsirnya. Kita tidak akan mungkin bisa mengerti kalau kita nggak belajar. Kita nggak akan mungkin bisa tahu makna daripada yang terkandung di dalam Al-Quran kalau kita sendiri nggak mau berusaha untuk menggalinya, mempelajarinya. Maka di sini menuntut ilmu menjadi bekal kita untuk membentengi diri kita daripada fitnah-fitnah tadi. Karena hanya orang-orang bodoh lah yang mereka bisa dipermainkan oleh zaman. Hanya orang-orang bodoh lah yang mereka bisa ditipu ya oleh kehidupan dunia yang sementara. Tetapi mereka yang sadar betul dengan ilmu agamanya, mereka yang tahu betul dengan ajaran agamanya, ya terutama dinul Islam, maka ini menjadi bekal yang berharga, menjadi benteng yang sangat mahal untuk bagaimana terjaga dirinya daripada fitnah-fitnah tadi. Kemudian berikutnya yang harus kita lakukan ya adalah bagaimana kita melakukan satu amal, melakukan satu aktivitas itu dengan mujahadah, dengan sungguh-sungguh. Tidak bisa dengan main-main. Kenapa? Kita tidak akan bisa meraih surga dengan main-main. Kita tidak akan bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala dengan main-main. Harus sepenuh hati, harus dengan sungguh-sungguh kita raih itu semua. Meraih ridha Allah, meraih surganya Allah Subhanahu wa taala, ingin mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi segala ujian dan cobaan kehidupan. Itu tidak bisa kita dapatkan dengan main-main. Tetapi harus dengan sungguh-sungguh, dengan mujahadah. Menuntut ilmu perlu mujahadah. Kita bekerja perlu mujahadah. Ya, memahami atau mentadabburi Al-Quran kita perlu mujahadah. Ya, jadi bukan sekedar urusan jihad fisabilillah. Ya, menegakkan agama Allah dengan perang diperlukan mujahadah. Tapi dalam urusan-urusan yang lain pun, urusan beragama tidak boleh setengah hati. Ya, urusan beragama tidak boleh main-main, tetapi di sini diperlukan mujahadah. Karena hanya orang-orang yang mujahadahnya tinggi, di mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas atas apa yang mereka sudah perjuangkan dengan mujahadah. Kemudian berikutnya, pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, setelah kita bermujahadah di dalam melakukan satu aktivitas, lantas bagaimana kita banyak mengingat kehidupan akhirat. Kita di dunia paling lama, Rasulullah katakan umur suatu kaum tidak beda dengan umur daripada nabinya. Ya, dan umurku adalah antara 60-70 tahun. Ya, dan amat sedikit orang yang bisa melampauinya.
Nah, kita umat Rasulullah Muhammad SAW, maka umur kita pun tidak lebih daripada antara 60 sampai 70 tahun. Kalaupun ada yang melampaui, baginda Nabi bilang amat sedikit yang bisa melampauinya. Apa artinya buat kita? Umur yang Allah anugerahkan kepada kita sudah semestinya ini kita gunakan dengan sungguh-sungguh ya di dalam menjalani aktivitas kehidupan kita sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kita lakukan itu semua? Karena kita akan berpindah, dan ini adalah hal yang pasti. Dari alam dunia kita akan melewati alam barzah, di mana alam barzah ini adalah fase transit antara dunia dengan akhirat. Selesai urusan kita di alam barzah, maka kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Itulah alam akhirat. Bagaimana amal-amal kita, aktivitas kita amat sangat menentukan. Ya, ketika kita berada di dunia, ad-dunya majru'atul akhirah, tempat kita bercocok tanam, tempat kita berladang, tempat kita mengumpulkan bekal. Kalau di dunia kita tidak kumpulkan bekal, apa yang bisa kita dapatkan nanti di akhirat? Ya, oleh karenanya, ya pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, dengan banyak mengingat akhirat akan memotivasi kita ya untuk melakukan amal yang terbaik, ya, untuk mengerjakan amal-amal soleh. Ya, kita diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW setiap pagi apa yang harus kita baca. Ternyata ketika mengawali aktivitas kita di pagi hari, itu bukan minta rezeki lah dahulu, minta ilmu dulu. Karena dengan ilmu ini nanti kita bisa bedakan mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram. Lah baru kemudian berkaitan dengan amal soleh. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya amal-amal soleh kita ini diterima, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bekal buat akhirat kita. Ya. Ilmu yang bermanfaat, ya rezeki yang thayyib, halalan thayyibah, kemudian wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap harinya 3 hal yang kita minta kepada Allah ini diijabah, luar biasa. Itu sudah cukup menjadi bekal kita di dalam menghadapi fitnah-fitnah yang muncul. Karena kita bisa akan membedakan mana yang hak, mana yang batil. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita dan sekaligus menjadi motivasi untuk bagaimana kita selalu membentengi diri kita ya, daripada fitnah-fitnah di akhir zaman nanti. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Risalah Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi saya menguraikan beberapa hal yang harus kita lakukan ya untuk membentengi diri kita ya, daripada fitnah akhir zaman. Yang pertama tadi adalah bagaimana kita meminta kepada Allah, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon perlindungan kepada Allah daripada fitnah-fitnah tadi. Ya, terutama doa yang diajarkan oleh Rasulullah ketika kita sedang sujud atau ketika tahiyat akhir sebelum salam. Jadi sangat disayangkan kalau selama ini mungkin kita sholat seperti kesannya terburu-buru, tergesa-gesa sehingga tidak sempat untuk membaca doa itu. Padahal doa ini adalah benteng buat kita. Ya, doa ini adalah doa yang kita panjatkan di saat-saat mustajabah. Saat terdekat seorang hamba dengan Khalik ketika kita dalam sujud sholat kita. Nah, pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, setelah kita banyak doa, kemudian kita mentadaburi Al-Quran, menuntut ilmu, ya, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Ya, kemudian kita juga berusaha ya untuk bagaimana kita bermujahadah, ya, bersungguh-sungguh di dalam melakukan apapun perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan yang positif. Ya, kemudian banyak mengingat kematian. Ya. Kenapa banyak mengingat mati ini menjadi sesuatu yang penting buat kita? Ya, tidak sedikit manusia yang mereka tergelincir, yang mereka tertipu dengan kehidupan dunia, seolah-olah bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang abadi. Ya, bahkan ada yang aku ingin hidup 1000 tahun lagi misalnya. Ya,
Tapi sepanjang-panjangnya umur manusia, ya, dan itu sudah Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Ya, itu tidak menentukan kualitas hidup daripada seseorang. Bahkan Rasulullah tegaskan bahwa orang yang beruntung itu adalah orang yang ketika dia diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mungkin secara kuantitas umurnya pendek, tapi dia gunakan untuk beribadah. Dia meninggalkan kesan yang baik. Dia meninggalkan amaliyah-amaliyah yang baik. Kebaikan-kebaikannya yang dikenal oleh banyak orang, yang dikenang oleh banyak orang. Apakah mungkin dia dengan menulis buku atau membuat satu rekaman video di mana di situ banyak pesan-pesan moral, ya, pesan-pesan kebaikan. Maka kalaupun orang itu sudah wafat, selama pesan-pesan kebaikan itu bisa dipelajari, bisa dikaji, bisa dinikmati oleh banyak orang, maka dia tetap akan mendapatkan kebaikan dari situ. Sama halnya seperti halnya ilmu yang bermanfaat. Ya, karena sekarang dengan teknologi yang memudahkan manusia untuk mengabadikan atau untuk merekam aktivitasnya, maka alangkah indah, alangkah bijak kalau sarana-sarana tadi justru itu menjadi tabungan kebaikan untuk dirinya. Ya, pesan-pesan kebaikan. Dia akan menjadi shodaqatun jariyah, menjadi ilmu yang bermanfaat. Tapi bisa sebaliknya. Ketika yang direkam itu, yang diabadikan itu, apakah dalam bentuk gambar, dalam bentuk video, itu adalah sesuatu hal yang mendorong orang lain untuk berbuat maksiat. Nah, hati-hati dengan dosa jariyah. Apa itu dosa jariyah? Ada sedekah jariyah, ada dosa jariyah. Sedekah jariyah adalah ketika kita beramal, ya, misalnya kita infakkan harta kita untuk apa? Membangun masjid, membangun pesantren, membangun rumah tahfiz. Maka sekalipun kita sudah wafat, pahalanya terus mengalir kepada kita. Tapi dosa jariyah itu juga demikian. Perbuatan maksiat yang kita rekam, perbuatan yang maksiat yang kita share kepada orang, dan orang bisa menontonnya, orang bisa melihatnya, bahkan orang bisa terinspirasi dari situ. Ini yang kita takutkan. Kita sudah mati, kita tidak melakukan, tapi dengan asbab kita, orang lain bisa melakukan perbuatan dosa tadi, maka kita pun akan kebagian dari dosanya. Naudzubillah. Dosa jariyah. Nah, oleh karenanya kalau kita sadar akan kehidupan akhirat, ya, bahwa suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala akan perhitungkan dengan apa yang kita lakukan, maka sudah pasti, ya, sekecil apapun, ya, sebesar zarrah sekalipun, itu semuanya nanti akan dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatannya ada, rekamannya ada. Ya. Bahkan yang menjadi saksi itu adalah seluruh anggota tubuh kita. Kita mau bagaimana? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita mau membantah bagaimana kalau sekiranya yang menjadi saksi itu adalah tangan kita, yang menjadi saksi itu adalah kaki kita, kulit-kulit kita, sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Bagaimana kita akan bisa membantahnya? Ya, saatnya mulut saat itu terkunci. Naudzubillah. Ini yang harus kita perhatikan, ya. Jadi kalau orang yang ingat akhirat, maka dia akan bentengi dirinya, dia akan jaga dirinya, jangan sampai dia sia-siakan, ya, umur yang sudah Allah berikan, bahkan jangan sampai dia terjerumus kepada fitnah-fitnah dunia tadi. Nah, kemudian setelah kita banyak mengingat kematian, ya, kemudian kita mempersiapkan bekal kita untuk menghadapi kematian. Ya, karena orang-orang yang cerdas itu, kata Rasulullah, adalah bukan orang yang dengan gelar pendidikan tinggi yang begitu banyak. Bukan orang yang mendapatkan pendidikan formal di perguruan tinggi yang hebat, bukan. Tapi orang yang cerdas itu siapa mereka? Adalah orang yang dia mengingat mati, banyak mengingat kehidupan akhirat, dan dia mempersiapkan dirinya, membekali dirinya dengan apa yang semestinya dia bawa, ya, untuk menghadapi kehidupan akhirat tadi. Nah, ini yang penting buat kita, ya. Jadi pemirsa Risalah Iman yang berbahagia, ya, kalau kita sudah melakukan beberapa aspek tadi, beberapa hal tadi dalam kehidupan kita, ya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak, itu berarti kita sudah membentengi diri kita, menjaga diri kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Naudzubillah, summa naudzubillah. Semoga menjadi manfaat buat kita. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.